kelar lagi. Maka itu hukum makruh. Maka kalau misalnya Isya tidur. Jadi itu di jam berapa tadi? Jam 9. Naik di jam 12 siang maupun malam. Di siang hari ada sholat zuhur. Malam hari tidur. Malam hari tidur. Kenapa? Karena di Quran mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Loh, jam 12 malam karena orang biasanya tidur, maka yang namanya fahsya dan munkar kemungkinan kecil untuk dilakukan ketika orang tidur. Maka tidak ada salat pun tidak menjadi masalah. Maka jam 12 yang soyogianya masyarakat atau umat itu tidur, kecuali yang lain urusannya. Nggak ada sholat jam 12, emang waktunya tidur. Wajalna laila libasa, dijadikan malam itu sebagai apa? Pakaian, emang suruh tidur, suruh istirahat. Jam 12 tuh, itu udah lempeng jam 12, lempengnya angka 6. Tadi jam 9 lempengnya di angka berapa? Angka 3. Di siang hari ada sholat asar, kisi tadi jam 3 lah siang. Di malam hari sholat tahajud. Nah, sholat subuh adanya di mana? Di tengah-tengah, di jarum jam, karena tengahnya dia di tengah, silakan di tengah-tengah itu sholat subuh. Maka sholat subuh jadi tiangnya. Kalau ibarat kalau itu apa namanya tuh, kalau titiran atau baling-baling kan ada tiangnya. Nah, ini sholat subuh ibaratnya tuh ininya di tiangnya. Maka kalau tiangnya kuat, insya Allah baling-baling muternya bagus. Nah, tiang bagus, insya Allah yang lainnya pun ambruk deh. Yang lain akan begitu. Jadi kalau tiangnya ini rusak, ini tiangnya nggak kuat, insya Allah sholat yang lain juga begitu. Kenapa? Kalau yang berat dia sulit melakukannya, yang enteng juga akan sama, lebih meringankan. Tapi kalau yang berat dia sanggup, insya Allah yang lainnya gampang. Itu tiangnya tuh ya, kalau kita ini kan ada tiangnya tuh. Sama, baling-baling juga begitu. Baling-baling kalau dianya agak, misalnya nih, biasanya, nah baling-baling kalau itu kan pas gitu kan, pas silang gitu kan. Kalau agak bengkok, biasanya begini. Misalnya, sholat zuhur agak telat, insya Allah asar telat juga. Sholat zuhur setengah 3, insya Allah jam 3:10 itu nggak sholat asar dulu. Nah, ini sembahyang lagi, taran aja dah. Mundur lagi tuh. Jadi kalau dia mundur gitu, akhirnya kan bentuk silangan ini kan udah acak-acakan tuh. Muternya juga nggak bakalan bagus. Makan lewat begitu tuh. Nah, nggak bakalan tenang kalau orang jadi begitu. Jadi muternya pun nggak bagus, akan melewat begitu. Kenapa? Karena ininya baling-balingnya guys. Apalagi kalau tiangnya tadi nggak kuat subuhnya. Nah, maka ketika dikatakan di Quran, hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ada yang mengatakan shalatil wusta, riwayat Siti Aisyah shalatil wusta shalatil asar. Salat asar, tapi ada yang mengatakan mazhab Syafi'i shalatil wusta salat subuh. Salat tengah-tengah itu salat subuh. Mazhab Syafi'i mengatakan shalatil wusta salat subuh. Tapi Siti Aisyah mengatakan shalatil wusta shalatil asar. Kenapa kata Imam Syafi'i salat subuh? Karena di belakang ada qumu lillahi qanitin. Apa arti qanitin itu kan yang qanit, yang istiqamah. Nah, qanitin kata Imam Syafi'i, qanitin yang ada qanitin di salat subuh, ada kunut. Jadi usqa itu kata mazhab Syafi'i qanitinnya itu. Jadi usqa itu subuh. Nah, maka kalau orang melakukan ibadah salatnya itu pas sesuai dengan waktunya, insyaallah hidupnya tenang. Ibadah ini kalau ada pegawai sholat tuh aja domelin, insya Allah busana berkah gitu. Sholatnya domelin, ganti sholat gua, cakep. Ya bosnya nggak sembahyang, mana bosnya sembahyang, kita apa tuh? Orang ngerokok sebatang berapa menit? Yang ngerokok tuh kan keren. Ya kalau rokoknya rokok putih, kalau rokoknya rokok Samsung, nanti tuh jontor. Serap dan kalau sembahyang dua rakaat, rokok belum habis. Itu rokok belum habis, maksudnya udah rapi. Rokok belum habis tuh. Jam 9 kan pas tuh. Kalau tukang ngopi dulu katanya turun. Pegawai kencing dulu gitu kan. Nah itu memang pas itu waktunya tuh.
Dia buat saya di punya kantor atau perusahaan tuh ini apa namanya tempat buang air mikir apa kamar kecil mikir sebelahnya tuh yang kecil buat sholat gitu kan dia dekat tuh yang kayak gini berapa menit paling dia ke tempat sholat 2 rakaat ya sholat tuh masya Allah perusahaan yang sangat berkah ini didoain itu sama apanya sama anak buahnya pabrik sembayangin 2 pelaksanaan berat. Jangan orang yang kerja ya bosnya juga berat. Buat gaji berat tapi paling Kalau enggak kan nggak ketahuan misalnya nih pegawai habis lagi kerja dia keluar sebentar mengamen kamar kecil jam 9 nya kamar kecil dia wudhu gitu kan kamar kecil dia wudhu dia longkawin sebentar ke belum pakai sepatu yang panjang-panjang kuliah mau juga udah selesai itu sholat duha 2 rakaat udah 2 rakaat nggak ambil menit udah kembali lagi orang nggak ada yang nyangka kalau dia bisa bayar duha itu air wudhu belum kering tuh ya masih netes tuh air wudhu tuh habis bayar dan domelin itu kalau gitu saya itu insya Allah berkah itu kalau gitu nah biarnya tuh sholat tuh cakep banget jadi itu sholat subuh itu ada di tiang tengah-tengah maka menjadi berat. Nah kata Rasulullah kalau orang sholat subuh berjamaah maka jaminannya dia min zimmatil fi zimmatillahi ta'ala dia ada dalam tanggungan dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala fala yatubannakum wa hum min zimmati bisyai maka jangan sampai Allah tuntut kembali tarik kembali jaminannya itu dengan sesuatu yang artinya dengan hal yang sepele gara-gara ngantuk aja sembahyang subuh jangan sampai Allah udah berikan jaminan kalau orang sholat subuh berjamaah itu fi zimmatillahi ta'ala dalam jaminan dalam keamanan dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala jadi terus jangan sampai Allah apain tarik lagi tuh gara-gara ninggalin jangan sampai itu udah kasih jaminan tuh jangan sampai jaminannya Allah tarik lagi gara-gara ninggalin bisain dengan hal yang kecil yang sepele gara-gara ngantuk doang gara-gara ini jangan sampai tapi kalau Allah sudah fa'innahu mayyatlubu min zimmat bisain yudriku kalau Allah sudah cari itu jaminan sama siapa yang dia beri jaminan lalu dia nggak laksanakan lagi Allah cabut ini pasti terjadi tapi akibatnya summa yaqubu ala wajhi fi nari jahannam kemudian Allah langsung sepin mukanya itu ke neraka jahanam. Kenapa kok gara-gara sholat subuh doang? Karena aja tadi karena kalau yang berat dia tinggalin yang lainnya juga gampang ditinggalin tapi kalau yang ini dia kerjain maka yang lainnya pun gampang dikerjain maka yang menjadi stabilitas yang menjadi tolak ukur ibadah seorang nanti di akhirat apanya? Sholatnya pertama kali ibadah yang nanti dihisab apa? Sholat pertama kali ditanya kita Pak sholat ibarat sholatnya baik insya Allah yang lain baik nah ketika sholat ada yang khususan lagi subuhnya baik insya Allah yang lain baik dengan sabda Rasulullah subuh dengan asar subuhnya baik asar baik insya Allah yang lain baik kenapa? Karena waktu itu waktu yang sangat melalaikan orang sholat maghrib udah siap-siap setengah 6 juga udah siap kenapa? Waktunya bersih-bersih mandi segala macam kan kalau maghrib wajar tapi kurang kasar padahal sholat subuh masya Allah berat kalau udah dipaksain udah bisa berat luar biasa apalagi kalau malamnya habis capek jadi malamnya habis capek dapat habis ngecor ini habis ngecor masya Allah tadi Tuhan juga tahu habis jam musola gitu berat itu jadi kalau yang berat bisa dikerjain insya Allah apalagi ketika sholat subuh dibarengi disambung dengan sholat isyraq itu beratnya kan luar biasa karena antara subuh dengan isyraq sekitar kalau sekarang kan isyraq sekitar jam 6 isyraq jam 6 dan subuh itu sekarang jam 4.45 ya 4 berapa? 4.45 apa gitu ya itu udah jadi kalau misalnya itu durasinya sekitar 1 jam kan dari sholat subuh ke isyraq kan kalau 1 jam ini bisa dilewati itu tadi pahalanya besar kenapa? Karena berat itu kan waktu yang sangat masya Allah habis sembahyang subuh kan waktu yang sangat kalau nggak buat iman lah satu tidur ya kan ya pulang paling ngopi ngapain kalau dia nggak tidur tapi dia nungguin duduk dia sholat misalnya dia baca Quran dia berzikir sampai waktu isya insya Allah kadang gitu kan kadang gitu
nyindir. Iya. Betapa masih tekan. Wah, aku tadi masih mah kagak apa-apa. Masih mah betah nggak apa-apa. Cuman ya pertama tadi masih bagus. Asal jangan betah di tempat yang lain aja, itu yang bikin ribet urusan bini bisa bingung. Kalau duanya masih betawat masih cakep. Kalau kata betah banget dia itu kan waduh, bikin rusak keluarga. Hidup belum. Kagak ada yang marah ya sama. Paling-paling anak nyamperin. Nah mau sekolah kan masih duit jajan. Nah itu beratnya. Jadi kalau Allah sudah tuntut jaminan, yang minta jaminan sudah diberikan, maka itu pasti terjadi. Artinya nggak akan ada yang lewat. Pasti Allah ambil kembali. Akibatnya ya tadi berarti kan dia meninggalkan kan. Kalau dia meninggalkan ya neraka jahanam. Nah kalau neraka jahanam taruhin naudzubillah min dzalik. Kenapa kok jadi sholat subuh yang jadi patokan tadi itu? Kalau dia bisa dilaksanakan, insya Allah sholat yang lain akan mudah dilaksanakan. Kenapa? Yang paling berat sholat subuh, yang paling berat. Jamaah banyak di sini sholat subuh. Alhamdulillah. Baris. Empat. Hah? Empat. Karena ngajar dia yang empat yang imam dia semua. Empat baris dia orangnya. Hah? Empat baris mah hebat. Ya, empat baris sih bahkan 20 bulan. Ya, kalau empat baris mah. Baru sama 4 tahun. Ya kan kalau ini kebanyakan kalau sholat subuh juga. Ya, jadi patokan itu sholat subuh. Pangan bisa. Hah? Pangan subuh. Iya. Bapaknya sedikit. Nah itu, nah makanya hal yang seperti itu yang berat kita bisa laksanakan insya Allah. Nah itu jaminan Allah. Itu yang jadi Rasulullah itu menjaga itu orang ketika dia sholat subuh jamaah, itu dalam jaminan Allah. Jaminan apa? Jaminan keamanan Allah, pemeliharaan Allah dari segala macam perbuatan maksiat. Allah yang jamin. Karena itu tadi batakannya, karena dia tiang yang kuat tadi itu tiang yang kuat, yang lainnya akan kuat. Maka fahsya wal munkarnya pun akan bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena satu, perlindungan sholat itu kalau bahasa komputer mah di refresh gitu kan. Dia lama tuh. Durasinya paling 2 menit, 3 menit, emang 2 jam, 3 jam. Kalau dari jam 6, jam 7, 8, 9, 3 jam kan. Itu orang sudah mulai ada godaan ya, 3 jam udah mulai dan nih ada yang coba-coba ngapa-ngapain gitu kan. Kalau misalnya pegawai dan sebagainya, cobalah dia refresh lagi, dia dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia ingat ya dosa itu tadi gitu, nggak jadi lagi. Ketika habis sholat duha itu ada lagi godaan lagi, dia langsung sholat zuhur. Dia ketika sholat zuhur, di refresh lagi, dia ingat lagi, insya Allah nggak jadi tuh. Jadi istilahnya di menjaga dari pasya wal munkar dari dalam nggak bisa keluar, kita nggak bisa berbuat maksiat berbuat dosa pada orang lain pun nggak bisa mengganggu kita karena kita terlindungi. Kan hal pasya wal munkar itu orang lain nggak bisa mempengaruhi kita dengan hal yang buruk, kita pun nggak bisa melakukan perbuatan yang jahat. Kenapa? Terlindungi. Jadi kita tuh udah dijamin. Itu sholat. Jadi jaminan kayak gitu. Karena sholat itu. Jadi nggak usah lah yang macam-macam. Percayakan kepada. Jadi kalau memberikan kepercayaan pada pegawai atau pada siapapun, dia lihatlah ibadah sholat. Kalau emang dia cakep, insya Allah yang lainnya cakep juga. Yang lain sama cakep juga. Ya ada niat buruk, tapi ketika udah mendekati itu hadu-hadu ya insya Allah dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala.